Assalamualaikum, kembali lagi ke channel YouTube saya, Alon Ekawati. Nah, di sini saya akan memberikan materi terkait FR atau bocoran soal SKB keperawatan, nurse atau D3. Nah, soalnya saya dapat satu soal tentang pemberian oksigen ini. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, saya akan menjabarkan apa aja sih yang dipakai. Nah, kebetulan saya dapat materi ini tuh dari dulu saya pernah kerja di Siloam. Kemudian kalau di Siloam itu wajib perawatnya itu kalau waktu waktu santai kita baca SOP-nya. Nah, dulu pernah saya baca, kemudian saya catat nih pemberian oksigen apa aja sih, berapa liter, kita pakainya apa gitu. Nah, kebetulan saya belajar itu juga kemarin. Soalnya saya baca FR teman-teman itu ada kebutuhan oksigen juga. Nah, saya cek kembali catatan saya di rumah sakit Siloam itu gitu. Nah, saya nemu. Nah, kemudian saya bacakan, pas saya tes ada satu soal yang keluar, lumayan kan. Nah, sekarang saya akan bagikan ya, sebelum saya ke contoh soal, saya akan memberikan apa aja sih yang kita pakai dalam pemberian oksigen. Pertama, nasal kanul. Itu ketika kita ditugaskan untuk memberikan 1 sampai 6 liter. Kemudian kalau simple mask itu 5 sampai 8 liter. Kemudian rebreathing mask itu 8 sampai 12 liter. NRM atau non rebreathing mask itu 8 sampai 12 liter. Nah, apa sih yang membedakan RM sama NRM? Kapan kita kasih dia RM atau kapan kita kasih dia NRM? Nah, kalau kapan sih kita kasih dia RM? Ketika pasien dengan kadar CO2-nya rendah. Berarti kalau ada sana tulisan kalau pasien itu CO2-nya rendah atau pasien membutuhkan CO2, berarti itu kita pakainya RM. Tapi ketika kita pakaiin non RM itu ketika pasien dengan kadar CO2 tinggi, itu kita pakainya non RM. Nah, itu ya teman-teman. Nah, saya ulangi lagi. Nasal kanul itu 1 sampai 6 liter. Kemudian kebutuhan oksigennya 24 sampai 44%. Kemudian simple mask itu 5 sampai 8 liter. Kebutuhan persen oksigennya 40% sampai 50%. Dan RM itu 8 sampai 12 liter, kebutuhan oksigennya 50 sampai 80%. Itu dengan kondisi pasien dengan kadar CO2 rendah. Nah, NRM 8 sampai 12 liter. Dalam kurung 50% sampai 80% kebutuhan oksigen. Nah, dengan kadar CO2 pasien tinggi kita pakainya NRM. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemarin contoh soal yang saya dapat kan pasien itu pasien membutuhkan pokoknya dokter kasih advice kalau pasien ini akan diberikan kebutuhan oksigen itu 4 liter. Nah, apa yang digunakan oleh perawat gitu. Nah, di sana ada pilihannya NRM, nasal kanul, RM sama non RM. Nah, saya langsung kalau 4 kan udah jelas ya nasal kanul. Nah, itu. Kemudian kalau teman saya itu ada pasien yang kalau teman saya dapat soal itu kayak gini. Kondisi pasien itu tidak sadarkan diri dengan status kesadaran itu kalau tidak salah delirium atau kompos mentis, bukan kompos mentis, delirium kalau tidak salah. Nah, dengan kebutuhan pasien kadar CO2-nya tinggi gitu. Berarti itu pakainya NRM ya. Pokoknya kalau pasien koma-koma itu udah antara RM sama non RM pakainya. Tapi itu dilihat lagi kebutuhannya dia, apakah dia kadar oksigennya tinggi atau rendah seperti itu. Nah, berarti kalau soal teman saya itu kan udah jelas dia pakai NRM.
Kalau koma-koma itu berarti pakai RM atau non RM. Tapi kalau masih sadar itu antara nasar kanun sama simple mas. Ya, itu dah tips dari saya tentang kebutuhan oksigen. Nah, mungkin nanti kalau ada teman-teman yang butuh materi ini, nanti bisa saya kirimkan via Instagram atau WA, di komen aja di YouTube saya, kemudian nanti saya bagikan materinya seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semoga teman-teman yang lulus yang ikut tes tahun ini, semoga lulus bisa jadi ASN tahun 2020 formasi 2019. Dadah.